Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fajar Stambuk F5511900. Di sini saya akan menjelaskan resume UTS perancangan dan analisis algoritma 1. Yang akan dijelaskan pertama adalah decrease and conquer. Decrease and conquer, metode desain algoritma dengan mereduksi persoalan menjadi beberapaan yang lebih kecil, tetapi selanjutnya hanya memproses satu subpersoalan saja. Berbeda dengan divide and conquer yang memproses semua subpersoalan dan menggabungkan semua solusi setiap subpersoalan. Decrease and conquer terdiri dari dua tahapan, mereduksi persoalan menjadi beberapa persoalan yang lebih kecil, memproses satu subpersoalan secara rekursif. Tidak ada tahap combine dan decrease dan conquer. Tiga varian decrease and conquer. Yang pertama, by a constant. Ukuran instan persoalan direduksi sebesar konstanta yang sama setiap iterasi algoritma, biasanya konstanta sama dengan 1. Yang kedua, by a constant factor. Ukuran instan persoalan direduksi sebesar faktor konstanta yang sama setiap iterasi algoritma, biasanya faktor konstanta sama dengan 2. Yang ketiga, by a variable size. Ukuran instan persoalan direduksi bervariasi pada setiap iterasi algoritma, seperti T sama dengan T tambah 1 sama dengan titik-titik sama dengan O. Sama seperti algoritma brute force, T sama dengan pembagian waktu tambah waktu pemanggilan recurrent selection sort untuk bagian tabel kanan yang berukuran n elemen. Persamaan pada bagian rekurensi bisa diselesaikan menghasilkan T sama dengan O. Ukuran persoalan selalu berkurang sebesar setengah ukuran semula. Hanya setengah bagian yang diproses, setengah bagian lagi tidak. Analog dengan pencarian data dalam kamus dengan cara perkiraan letak. Contoh 5. Diberikan n buah koin yang identik. Satu diantaranya palsu. Asumsikan koin yang palsu mempunyai berat yang lebih ringan daripada koin yang asli. Untuk mencari koin palsu disediakan sebuah timbangan yang teliti. Carilah koin yang palsu dengan cara penimbangan. Himpunan koin menjadi dua subhimpunan, masing-masing n per 2 koin. Jika n ganjil, maka sebuah koin tidak dimasukkan ke dalam kedua subhimpunan. Kedua subhimpunan dengan neraca beratnya sama, berarti satu koin yang tersisa adalah palsu. Beratnya tidak sama, maka ulangi proses untuk subhimpunan yang lebih beratnya lebih ringan. Ukuran persoalan selalu berkurang dengan faktor setengah dari ukuran semula. Hanya setengah bagian yang diproses, setengah bagian yang tidak diproses. T sama dengan 1 tambah T sama dengan. Contoh 6. Menghitung median dan selection problem. Selection problem mencari elemen terkecil ke K di dalam sebuah senarai beranggotakan n elemen. Partisi pada senarai seperti proses partisi pada algoritma quicksort. Partisi menghasilkan setengah elemen senarai lebih kecil atau sama dengan pivot P dan setengah bagian lagi lebih besar dari pivot P. S adalah posisi pempartisian. Jika S sama dengan n per 2, maka pivot P adalah nilai median yang dicari. Contoh, temukan median dari 4, 1, 10, 9, 7, 12, 8, 2, 15. Pada contoh ini, K sama dengan 9 per 2 sama dengan 5. Sehingga persoalannya adalah mencari elemen terkecil ke 5 di dalam senarai. Sekarang S sama dengan K 5. Stop. Kemudian algoritma divide and conquer. Divide and conquer dulunya adalah strategi militer yang dikenal dengan nama divide ut imperes. Untuk strategi tersebut menjadi strategi fundamental di dalam ilmu komputer dengan nama divide and conquer. Definisi: divide membagi persoalan menjadi beberapa masalah yang memiliki kemiripan dengan persoalan semula namun berukuran lebih kecil. Conquer menyelesaikan masing-masing masalah. Combine menggabungkan solusi masing-masing masalah sehingga membentuk solusi persoalan semula, tabel, matriks, eksponen, dan lain-lain bergantung pada persoalannya. Sehingga metode divide and conquer lebih natural diungkapkan dengan skema rekursif. Persoalan misalnya diberikan tabel A yang berukuran n elemen dan sudah berisi nilai integer. Carilah nilai minimum dan nilai maksimum sekaligus di dalam tabel tersebut. Penyelesaian dengan menggunakan algoritma brute force prosedur minimal maksimal 1.
Mencari nilai minimum dan maksimum di dalam tabel A yang berukuran n elemen secara brute force. Contoh 4.1 misalkan tabel A berisi elemen-elemen sebagai berikut. Ukuran tabel hasil pembagian dapat dibuat cukup kecil sehingga mencari minimum dan maksimum dapat diselesaikan secara trivial. Dalam hal ini ukuran kecil yang dipilih adalah satu elemen atau dua elemen minimal maksimal. Jika n sama dengan 2, maka dibandingkan kedua elemen untuk menentukan minimal dan maksimal. Contoh 4.2. Tinjau kembali contoh 4.1 di atas. Sama dengan 22T tambah 2 sama dengan 4T tambah 4 tambah 2 sama dengan 4T, 2T tambah 4 tambah 2 sama dengan 8T, tambah 8 tambah 4 tambah 2 sama dengan titik-titik sama dengan 2K kurang 1T tambah K1 2I L. Perhatikan 3N per 2 kurang 2 kurang dari 2N kurang 2, N2. Kesimpulan algoritma min-max lebih mangkus dengan algoritma divide and conquer. Algoritma divide and conquer dapat membantu kita menemukan algoritma yang mangkus. Algoritma pengurutan secara divide and conquer. Algoritma pengurutan ini termasuk jenis ini: urut gabung A, urut gabung B, urut sisip tabel A dibagi 2 berdasarkan nilai elemennya. Misalkan elemen-elemen A1, elemen-elemen A2. Algoritma pengukuran yang termasuk jenis ini: A urut cepat, B urut seleksi, marge sort kasus N sama dengan 1, maka tabel A sudah terurut dengan sendirinya. Divide, bagi tabel A menjadi dua bagian kiri dan bagian kanan. Masing-masing bagian berukuran N per 2 elemen. Conquer, secara rekursif, terapkan algoritma D and C pada masing-masing bagian Marge, gabung hasil pengurutan kedua bagian sehingga diperoleh tabel A yang terurut. Sama dengan 22T tambah Cn sama dengan 4T tambah 2Cn sama dengan 42T tambah 2Cn sama dengan 8T tambah 3Cn sama dengan. Selain menggunakan prosedur merge yang sama seperti merge sort, kita dapat mengganti merge dengan prosedur penyisipan sebuah elemen pada tabel yang sudah terurut. Seperti sama dengan Cn tambah C tambah C tambah C tambah Ct sama dengan Cn tambah C tambah C tambah C titik-titik tambah C 2 tambah T sama dengan Cn tambah titik-titik tambah 2 tambah A. Ditemukan oleh Tony Hoare pada 1959 dan dipublikasikan tahun 1962, termasuk pada pendekatan sulit membagi dan menggabung. Tabel A dibagi menjadi A1 dan A2 sedemikian sehingga elemen-elemen A1, elemen-elemen A2. Terdapat beberapa varian algoritma quicksort, partisi A1, A2, teknik mempartisi tabel pilih X dalam kurung A, titik-titik A sebagai pivot, pindai tabel dari kiri sampai ditemukan AX, pindai tabel dari kanan sampai ditemukan AX, pertukaran A, ulangi dari posisi P tambah 1 dan posisi Q kurang 1 sampai kedua pemindaian tersebut di tengah tabel masukan. Tabel A yang sudah terdefinisi harganya versi kedua. Partisi sedemikian rupa sehingga elemen-elemen lari kiri pivot dan elemen-elemen lari kanan dari pivot. Pivot sama dengan elemen pertama. Masukkan tabel A yang sudah terdefinisi harganya dipilih secara acak dari salah satu elemen tabel kasus terbaik. Kasus terbaik terjadi bila pivot adalah elemen median sedemikian sehingga kedua tabel berikut relatif sama setiap kali pempartisian. N per 8, N per 8, N per 8, N per 8. Seterusnya 111.111. Penyelesaiannya T sama dengan 2T tambah Cn tambah Na tambah Cn 2 log logaritma N sama dengan O. Kasus terburuk. Kasus ini terjadi bila pada setiap partisi pivot selalu elemen maksimal tabel. Kasus jika tabel sudah terurut menaik atau menurun dan kita ingin terurut menurun atau menaik.
N titik titik T sama dengan T tambah Cn sama dengan O. Kasus rata-rata. Kasus ini terjadi jika pivot dipilih secara acak dari elemen tabel dan peluang setiap elemen dipilih menjadi pivot adalah sama. TAVG sama dengan O. Selection sort, prosedur selection sort. Mengurutkan tabel A dengan algoritma selection sort. Masukkan tabel A yang sudah terdefinisi elemen-elemennya. Keluaran tabel A yang terurut menaik, selection sort, and if, prosedur bagi. Mencari elemen terkecil di dalam tabel A dan menempatkan elemen terkecil sebagai elemen pertama tabel. Keluaran A dengan AI adalah elemen terkecil, T sama dengan all. Merge sort. Contohnya di sini ini dibagi 2 datanya 9 3 2 20 1 3 10 5 8 7 2 dibagi 2. Setelah dibagi 2 datanya kemudian datanya disusun dari data paling terkecil seperti dari data yang pertama ini 1 3 4 9 2 20, kemudian 2 3 5 7 8 10. Kemudian digabungkan kembali menjadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 2, 10. Quick sort ditemukan Tony Hoare pada 1959 dan dipublikasikan tahun 1962. Termasuk pada pendekatan sulit membagi, mudah menggabung, hard split, and easy join. Tabel A dibagi istilahnya di partisi menjadi A1 dan A2 sedemikian sehingga elemen A1 dan elemen-elemen A2 Oke. 9, 21, 5, 12. Kemudian disusun kembali 5, 9, 12, 21. 4, 2, 3, 1. Kemudian jadi 1, 2, 3, 4. Partisi A1, A2. Sort A1, A2. 1, 2, 3, 4, 5, 9. Kemudian 12, 21. Yang di bawah ini kombin A2. Sini dari data ini dipilih pivotnya 9, partisi data by pivot value ketika di bawah partisi datanya yang dipilih 9. Kemudian setelah disusun dari yang kecil dan terbesar, partisi yang sudah teratur di sini 9 seperti itu. Terdapat beberapa bagian algoritma quicksort. Versi orisinal adalah dari Hoare seperti di bawah ini. Teknik mempartisi tabel. Yang pertama pilih X, kemudian dalam kurung A1, kemudian A2, titik-titik A, N sebagai pivot. Pindai tabel dari kiri sampai ditemukan A, P, X. Yang ketiga pindai tabel dari kanan sampai ditemukan A, Q, X. Yang keempat pertukaran AP, kemudian A, Q. Yang kelima ulangi yang kedua dari posisi P tambah 1 dan yang ketiga dari posisi Q kurang 1 sampai kedua pemindaian bertemu di tengah tabel P dan Q. Sekian penjelasan dari saya, lebih dan kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.